Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for all of us. The Honorable My Supervisor, Mrs. Lili Susilowati and Mrs. Yayu Wahyuni. The Honorable Examiners, Mrs. Auli Damayanti and Mrs. Neni Esteningsi. And let me introduce myself. My name is Alenu Faisa Adilah, mathematics student at Airlangga University with an interest field in algebra. I would like to thank you for being given the opportunity to present my thesis entitled The Dominant Metric Dimension of the Cartesian Product Graph. In this presentation, I will explain 5 points. The first point is the introduction, which contains the background, problems, objectives, and the benefits of this thesis. The second is literature review that contains the graph definition, Cartesian product graph, metric dimension, domination set, and the dominant metric dimension. The third point is research methodology. The fourth point is the result of the thesis, and the last point is the suggestion. Introduction. Graph theory is one of few fields of mathematics that can solve real-life problems in the form of points or vertices and edges. The vertices represent the object and the edges represent the connection between the object. In 2016, Chartan wrote that graph theory was first introduced by Leonhard Euler in 1736 when discussing problems that occur on the Königsberg Bridge in Russia. There was a river which divided the mainland of the city into 4 parts, which were connected by 7 bridges. The problem is whether someone can cross the 7 bridges exactly once. Then this problem is represented in a graph with vertices as a line and edge as a bridge. Then Euler proved that no one could cross the 7 bridges exactly once, thus making the graph theory known. Over time, many scientists have discovered new concepts in graph theory, one of which is the metric dimension. In 1979, Harari and Melter built the concept of the metric dimension. The metric dimension continues to grow both in concept and its implementation on operation product graph. The development of the metric dimension in concept are the strong metric dimension by Cebu and Tenier, the local metric dimension by Okamoto, the metric dimension of lexicographic product of graph by Janissary and Omomi, etc. And development of the metric dimension on operation product are on the metric dimension of corona product graph by Iswadi et al., the metric dimension of COM product graph by Saputro et al., on the strong metric dimension of Cartesian product graph by Rodriguez et al., etc. One of the developments in the metric dimension is metric locating dominating, which was first introduced by Henning and Ullmann in 2004. In 2020, Susilowati et al. Modified the definition of metric locating dominating and used the dominant metric dimension terminology. Based on the description above, the study examines the dominant metric dimension of Cartesian product graph. And for this research, we have the problem is how is the dominant metric dimension of Cartesian product graph, and the objective research is determine the dominant metric dimension of Cartesian product graph, and the benefit of this research is expand the knowledge about dominant metric dimension of graph. Selanjutnya kita akan memasuki poin kedua, yaitu tinjauan pustaka. Menurut Chartan dan Lesniak di tahun 2016, graf G didefinisikan sebagai himpunan berhingga VG yang tidak kosong, yang elemen-elemennya disebut titik atau vertex, dan himpunan EG yang mungkin kosong, yang elemen-elemennya disebut sisi atau edge, yang merupakan pasangan tak terurut dua elemen berbeda dari VG. Pada penelitian ini, digunakan definisi-definisi tentang graf yang diperoleh dari Chartan dan Lesniak tahun 2016. Ordo adalah banyaknya elemen atau kardinalitas dari himpunan titik. Sedangkan ukuran adalah banyaknya elemen atau kardinalitas dari himpunan sisi. Titik U dan V dikatakan bertetangga jika terdapat sisi yang menghubungkan titik U dan V. Untuk definisi yang lain, sudah tertera dalam bab 2 landasan teori. Saya bacakan contoh-contohnya saja. Pada gambar tersebut, graf tersebut berordo 5 dan berukuran 4, dengan himpunan titik VG sama dengan V1, V2, V3, V4, V5, dan himpunan sisi EG sama dengan V1, V2, V1, V5, V2, V5, V4, V5. Titik V1 bertetangga dengan titik V2 dan V5.
tetapi titik V1 tidak bertetangga dengan titik V3 dan V4. Titik V1 dan V2 terkait dengan sisi V1 V2, sedangkan titik V5 tidak terkait dengan sisi V1 V2. Derajat titik V1 adalah 2, sedangkan derajat titik V4 adalah 1 dan disebut sebagai titik ujung. Dan derajat titik V3 adalah 0 yang disebut titik terasing. Lalu V1, V5, V4, V5, V2 merupakan jalan dengan panjang 4, dan V1, V2, V5, V4 merupakan lintasan dengan panjang lintasan adalah 3. Dan V1, V5, V2, V1 merupakan siklus. Selanjutnya kita akan bahas beberapa graf khusus. Yang pertama ada graf lintasan PN, yaitu graf yang terdiri atas sebuah lintasan yang berordo N. Kemudian ada graf siklus CN adalah graf yang terdiri atas sebuah siklus dengan ordo N. Lalu ada graf lengkap KN adalah graf yang setiap dua titiknya bertetangga dan memiliki ordo N. Kemudian graf G disebut graf bipartit jika VG dapat dipartisi menjadi dua buah himpunan bagian tak kosong V1 dan V2, sehingga setiap sisi pada graf G menghubungkan setiap titik pada V1 dan sebuah titik pada V2. Graf G disebut graf bipartit lengkap atau KM,N jika setiap titik pada V1 bertetangga dengan setiap titik pada V2, di mana kardinalitas dari V1 sama dengan M dan kardinalitas dari V2 sama dengan N. Lalu K1,N atau Sn disebut sebagai graf bintang. Berikut saya sajikan contoh dari graf lintasan P3, graf siklus C4, graf lengkap K6, graf bipartit lengkap K3,3, dan graf bintang S4. Operasi hasil kali kartesian. Menurut catatan dan lesnya tahun 2016, misalkan G1 dan G2 adalah sebarang graf berordo N dan M dengan himpunan titik pada graf G1 adalah VG1 sama dengan UI dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N, dan himpunan titik pada graf G2 adalah VG2 sama dengan VJ dengan J sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Hasil kali kartesian G1 kali G2 adalah graf yang himpunan titiknya adalah hasil kali dari himpunan titik VG1 dan VG2, dan dua titik yang berbeda U1V1 dan U2V2 bertetangga di G1G2 jika dan hanya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, U1 sama dengan U2 dan V1V2 elemen dari EG2, atau V1 sama dengan V2 dan U1U2 elemen dari EG1. Misalkan himpunan titik pada graf G adalah VG sama dengan UI dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N, dan himpunan titik pada graf H adalah VH sama dengan VJ dengan J sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Sehingga himpunan titik pada graf G kartesian H adalah VG kartesian H yang sama dengan UI VJ dengan UI elemen dari VG dan VJ elemen dari VH. Selanjutnya untuk penyederhanaan penulisan titik UI VJ dapat ditulis UIJ sehingga VG kartesian H sama dengan UIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N dan J sama dengan 1, 2, 3 hingga M. Salinan graf G pada titik VJ dengan J sama dengan 1, 2, 3 hingga M disebut GJ, sedangkan salinan graf H pada titik UI dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga N disebut HI. Berikut adalah contoh graf hasil operasi kartesian dari graf P3 dan C4. Sehingga kita memiliki himpunan titik dari kartesian P3 kali C4 adalah U11, U21, U31, U12, U22, U32, U13, U23, U33, U14, U24, dan U34. Graf P32 dengan himpunan titik P32 sama dengan U12, U22, dan U32, dan himpunan sisi P32 sama dengan U12, U22, U22, U32, merupakan salinan graf P3 pada titik V2 elemen dari VC4. Sedangkan graf C41 dengan himpunan titik C41 adalah U11, U12, U13, dan U14, dan himpunan sisi C41 sama dengan U11, U12, U12, U13, U13, U14, dan U14, U11 merupakan salinan graf C4 pada titik U1 elemen VP3. Dimensi metrik. Menurut Chartrand et al. Tahun 2000,
Himpunan titik W sama dengan W1, W2, W3 hingga Wn subset dari VG disebut himpunan pembeda dari graf G jika setiap dua titik di VG memiliki representasi yang berbeda terhadap W, atau representasi U terhadap W berbeda dengan representasi V terhadap W, di mana representasi V terhadap W adalah jarak V dengan titik WI dengan I sama dengan 1 hingga N. Himpunan pembeda dengan kardinalitas minimum disebut basis untuk graf G. Banyaknya titik pada basis graf G disebut dimensi metrik dan dinotasikan dengan dim G. Himpunan dominasi. Himpunan dominasi S adalah himpunan bagian dari VG, di mana setiap titik pada VG min S bertetangga dengan minimum salah satu titik di S. Kardinalitas minimum dari himpunan dominasi pada graf G disebut bilangan dominasi dari graf G dan dinotasikan dengan berikut. Dimensi metrik dominasi. Menurut Susilowati et al. Tahun 2020, misalkan G adalah graf terhubung, himpunan titik W subset VG disebut himpunan pembeda dominasi dari G jika W adalah himpunan pembeda dan himpunan dominasi dari G. Himpunan pembeda dominasi dengan kardinalitas minimal disebut basis dominasi dari G, sedangkan kardinalitas dari basis dominasi disebut dimensi metrik dominasi dari graf G dan dituliskan dengan D dim G. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku dan jurnal yang berkaitan dengan graf, dimensi metrik, himpunan dominasi, dan dimensi metrik dominasi pada graf. Yang kedua, mengkaji definisi dan teorema yang berkaitan dengan graf, dimensi metrik, himpunan dominasi, operasi hasil kali kartesian, dan dimensi metrik dominasi. Lalu yang ketiga, menentukan dimensi metrik dominasi dari graf hasil kali kartesian dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkonstruksi graf G kali H dengan melibatkan graf khusus seperti graf lintasan PM dan graf bintang SR, lalu graf siklus CN dengan graf bintang SR, graf lintasan PM dengan graf lengkap KP, graf siklus CN dengan graf lengkap KP. Selanjutnya, menentukan calon basis dominasi pada graf G kali H hingga memperoleh pola untuk basis dominasi dari graf hasil kali kartesian. Yang ketiga, merumuskan pola basis dominasi dari graf hasil kali kartesian yang telah diperoleh di langkah 3B. Lalu menentukan dimensi metrik dominasi dari graf hasil kali kartesian, lalu membuktikan hasil yang telah diperoleh, dan yang terakhir adalah mengkonstruksi teorema atau lema yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh, lalu membuktikannya. Lalu kita akan memasuki hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, dimensi metrik dominasi dari graf hasil kali kartesian graf lintasan berordo M dan graf bintang berordo R adalah kardinalitas dari VPM ditambah kardinalitas dari VSR dikurangi 4 dengan M lebih besar sama dengan 5 dan R lebih besar sama dengan 2. Lalu yang kedua, dimensi metrik dominasi dari graf hasil kali kartesian graf CN dan graf bintang berordo R sama dengan kardinalitas dari VCN ditambah kardinalitas dari VSR dikurangi 4 untuk N lebih besar dari 5 dan R lebih besar sama dengan 2. Yang ketiga, dimensi metrik dominasi dari graf hasil kali kartesian graf lintasan berordo M dan graf lengkap berordo T sama dengan kardinalitas dari VPM untuk T kurang dari sama dengan M plus 1 dan kardinalitas dari VKT min 1 untuk T lebih besar dari M plus 1 dengan M dan T lebih besar sama dengan 3. Dan yang terakhir, dimensi metrik dominasi dari graf hasil kali kartesian dari graf siklus berordo N dan graf lengkap berordo T sama dengan kardinalitas dari VCN untuk T kurang dari sama dengan N plus 1 dan kardinalitas dari VKT min 1 untuk T lebih besar dari N plus 1 dengan N dan T lebih besar sama dengan 3. Saran atau suggestion? Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diperoleh, dimensi metrik dominasi dapat diteliti lebih lanjut terutama pada hasil operasi kali kartesian dari graf lintasan dan graf biparti lengkap yang saat ini belum ditemukan oleh penulis dan pada graf khusus lainnya serta pada operasi graf yang lain. That's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.